tetapi keterbatasannya adalah mempunyai durasi yang pendek dan memerlukan dosis yang berulang, sehingga akan berisiko meningkatkan toksisitas yang bertambah dan biasanya memang untuk tindakan minor surgery, ya. Lalu yang kedua adalah continuous diffusion pump, memberikan pencegahan nyeri yang baik, tetapi memang memerlukan perawatan dari tim keperawatan di ruangan, bidan perawat termasuk juga dokter di ruangan, dan waspada dari infeksi atau toksisitas sistemik. Lalu perineal kateter ini juga cukup baik, tetapi penggunaannya memang untuk memblok saraf dan melakukan kontrol nyeri pasca operasi. Lalu ada formulasi liposomal. Dalam hal ini obat akan liposomal, lipofilik, akan masuk ke dalam lemak di sekitar jaringan trauma dan akan bertahan lebih lama, menghasilkan extended period yang cukup sampai 72 jam, tetapi memang saat ini masih adanya inkonsistensi dari sistem pelepasannya dan juga stabilitas di beberapa formulasi yang belum ajak. Dan terakhir adalah sistem hidrogel. Sistem hidrogel ini akan mengendalikan dan melepaskan sejumlah obat yang aktif anti nyeri, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan analgetik dan pihak akan mengurangi sistemik toksik dari obat yang digunakan. Dan konsep yang baik dari drug delivery system ini adalah memang meningkatkan bioavailability-nya dan juga mengurangi efek samping yang ada, lalu memperpanjang durasi. Kalau kita lihat lidocaine hanya 2-4 jam, bupivacain hanya 4-6 jam, tetapi dengan menggunakan delivery system yang lebih baik, maka obat akan bertahan di lokasinya sampai 3 hari, sampai 72 jam. Dan ini dicapai kalau daerah yang nyeri, terutama di bidang ginekologi, adalah di daerah peritoneum dan di daerah fasia yang mengalami trauma, sehingga trauma ini akan meningkatkan sitokin, interleukin 6, 8, TNF-alpha akan aktif, dan juga VEGF akan meningkat, dan ini akan merangsang sistem nyeri total yang bisa dialihkan ke spinal cord dan dirasakan oleh otak. Dan yang diharapkan berikutnya adalah adanya peningkatan teknologi dalam sistem pelepasan obat yang aktif. Ini dicapai dengan sistem teknologi hidrogel. Dengan menggunakan sistem hidrogel ini, maka akan diharapkan terjadi pengurangan zat anestesik yang akan diberikan. Kalau kita bandingkan antara lidocaine, bupivacain, dan propionate yang dipakai dalam uji klinik, maka pilihan jatuh pada propionate karena masa kerjanya cukup panjang, sampai 6 jam bila tunggal, dan ini mengurangi toksisitas terhadap jantung dan juga gangguan pada ginjal, sehingga propionate terpilih di antara obat-obat untuk obat nyeri ini. Tapi dalam bidang sesar, seperti misalnya pada spinal, jadi dokter anestesi menggunakan benzocain atau bupivacain karena mempunyai komposisi yang hiperbalik, artinya mempunyai tekanan.
some patients has just only little pain, or some has very severe pain, even though I perform just almost the same surgery. So for the patient, we give the intravenous PCA plus the on-site action of local anesthetics, such as hydrogel system, LEPES, or the paper system. Plus, we also give the patient as needed basis the intravenous or intramuscular NSAIDs, such as the one in my country, actually, I don't know, it's the branding. But we give it because the patient, I think, doesn't need to suffer that much pain after cesarean delivery or any surgery. And the next one is the reason I just apply the LEPES or the pain buster, the subfascial area, is that in the visceral peritoneum, as far as I know, there are no pain receptor in the visceral peritoneum. So even if we apply the local anesthetic agent to an either way, catheter-based system or hydrogel system, when we apply it in the visceral peritoneum, it does not add any benefit or any pain control system benefit attack. So because there are no pain receptor in the visceral peritoneum. And the third one, I think when we apply the hydrogel, which is kind of foreign bodies to our body, so when we apply the subfascial area, it just above the rectus muscle. Some concern about the irritable effect or inflammation or something like that, but I believe it could affect, it could act as a barrier to prevent some kind of adhesion after surgery, whether the inflammation or non-adverse effect. So I think the application of hydrogel inside the above the rectus muscle, I believe it could be result in the next time surgery, next time cesarean, just fewer or less adhesion like that. This is my opinion. Ya, saya takut ya, silakan. Apakah ada dalam bentuk perban pada bekas luka yang mengganti hidrogel pada perban?